Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Tapi sebelumnya saya juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Boboto, kita lanjutkan beberapa fakta menarik daripada laga kemarin malam gitu ya, antara tuan rumah Borneo FC menghadapi Persib Bandung di lanjutan Liga 1 pekan ke-28. Nah ini juga punten rada telat postingnya, harusnya semalam tapi akhirnya pagi sekarang karena rada tibra gitu ya bobonya, dan kita masih di pucuk sehingga ya kita juga rada tiris nih teman-teman di Bandung gitu. Baik, langsung kita bahas di fakta yang pertama. Fakta yang pertama, ternyata Bojan Hodak setelah konferensi pers semalam menyatakan seharusnya Persib bisa memenangkan pertandingan katanya dengan beberapa permainan yang memang menarik, namun ada beberapa kesempatan seharusnya Persib bisa kill the game katanya dengan gol di situ mungkin dari Ciro Alves gitu ya, namun ya masih belum beruntung saja sehingga ya hasil 2-2 atau hasil draw ini cukup adil menurut Bojan Hodak. Di antaranya juga Persib kan kehilangan 9 pemain, lalu juga ya beberapa hal non teknis sebelum pertandingan itu juga mempengaruhi, dan yang jelas teman-teman ini yang cukup mengejutkan gitu ya. Fakta yang kedua adalah Bojan Hodak sudah memberikan ancar-ancar melalui video kepada seluruh skuad Persib Bandung atau ya khususnya ke lini pertahanan bahwa ya ini Peralta ini sudah diprediksi Bojan Hodak akan masuk dengan cara begini gitu ya. Nah ini terbukti katanya semalam Peralta mencetak 2 gol dari tempat yang sama, dan ini juga memang seharusnya Bojan Hodak ya sudah betul-betul agak kecewa lah dengan ya nggak disebutin namanya, tapi kita nanti lihatlah nilai dari statistik pemain yang agak kurang. Nah itu yang katanya memang rada omongin lah sama tim pelatih gitu ya. Jadi ada satu pemain Persib yang udah diwanti-wanti banget, jangan sampai Peralta melakukan hal ini, tapi ternyata 2 kali tidak dilakukan, dan 2 kali pun Persib ya kebobolan dengan cara yang sama, kata Bojan Hodak begitu ya. Nah ini juga ya mau tidak mau ya hasil daripada draw ini menimbulkan 3 fakta yang ketiga, yaitu Persib belum pernah menang 2 musim terakhir, 3 musim dengan sekarang di Segiri Samarinda menghadapi Borneo FC teman-teman. Seharusnya kalau kemarin malam menang yaitu memotong dan memutus gitu ya tren tidak pernah menang di Segiri, namun yang akhirnya ya alhamdulillah kita juga harus bersyukur teman-teman karena masih mempunyai jarak yang cukup jauh dari Dewa gitu ya. 3 pertandingan atau 3 laga minimal itu sudah jarak aman teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya bisa terus menapaki 3 poin selanjutnya. Nah ini juga menjadi hal yang menarik karena fakta yang keempat, tim pelatih sudah memprediksi bahwa menghadapi Borneo dan juga menghadapi Bali United ini akan sedikit kerepotan. Di antaranya yaitu Del Pino atau sang maestro menghadapi Bali United tidak bisa bermain karena akumulasi kartu gitu ya, dan pemain-pemain yang lain untungnya sudah bisa bermain kembali, termasuk mungkin DDS sudah siap gitu ya. Kalaupun DDS belum ready ya sudah ada Dimas Derajat teman-teman minggu depan tanggal 18 April 2025 menghadapi Bali United di GBLA. Karena kita kembali dulu saja ke beberapa fakta yang mungkin teman-teman belum tahu atau ya tidak tahu gitu ya. Nah fakta yang kelima atau fakta selanjutnya adalah Persib Bandung berhasil mencetak gol melalui titik penalti di gol pertama oleh Tyrone Del Pino, yang mana itu adalah penalti kedua Persib Bandung di musim ini. Dan faktanya adalah teman-teman, Persib Bandung adalah tim dari 18 tim yang mempunyai nilai rata-rata dari penalti itu paling bawah. Jadi
tim yang paling jarang mendapatkan penalti adalah Persib Bandung. Jadi dengan gol penalti kemarin gitu ya, kemarin malam ke gawang Borneo FC, ini adalah penalti kedua dari Persib yang menjadikan Persib yaitu tim tetap paling sedikit diganjar penalti atau menerima hadiah penalti gitu ya. Kenapa bisa gitu teman-teman? Nah, ini menjadi pembicaraan gitu ya di kalangan media, bahwa Persib Bandung sebetulnya kalau dipimpin oleh wasit yang bagus, yang oke, kan wasit semalam dari Singapura ini adalah wasit terbaik di Liga Singapura, dan ya track recordnya juga bagus gitu ya, dan malam juga kita lihatnya enaken dan juga kalem gitulah wasitnya, walaupun diprotes tapi tetap kalem. Nah, ini sebetulnya kalau Persib dipimpin oleh wasit-wasit yang bagus teman-teman, itu justru ya bukan hanya tim tadi malam aja lah, beberapa pertandingan ke belakang juga harusnya ya sering dapat penalti, tapi ya kita tahulah kualitas wasit kita juga ada yang mungkin kurang ngerti VAR, kurang ngerti ini, kurang ngerti itu. Tapi semalam itu so far masih bagus teman-teman, walaupun jarang dicek VAR, tapi kepemimpinan wasit utama, wasit dari Singapura ini sudah cukup bagus, dan memang dari Bojan Hodak tidak ada keluhan mengenai itu. Hanya beberapa kali saja diantaranya ya pemain Persib yang sempat dilanggar, namun tidak direspon, tapi ya selain itu sudah baik-baik saja. Nah, ini teman-teman, selanjutnya lagi faktanya adalah kita akan coba cek statistik yang sudah keluar, nilai yang didapatkan oleh pemain Persib yang menjadi starter tadi malam. Kita coba pakai ilustrasi gitu ya. Ini teman-teman, kita udah bikin tadi ilustrasinya. Di sini ada Kevin Ray Mendoza. Jadi Kevin Ray ini mendapatkan nilai 6,5. Ini memang agak turun dari performa sebelumnya, walaupun sempat beberapa kali ya melakukan penyelamatan, tapi tetap nilainya tidak naik gitu ya ke angka 7. Nah, ini kenapa 6,5? Di situ dijelaskan ada beberapa hal yang memang Kevin sepertinya tidak on position, atau ya tidak dalam hal yang terbaiknya atau penampilan terbaiknya lah tadi malam gitu ya. Ya yang lain-lainnya mungkin bisa didebatkan, tapi ya akhirnya sudah keluar nilainya 6,5. Lalu di sini juga ada Kakang Rudianto. Nah, ini nilainya juga Kakang sebetulnya bisa naik ke 6,5, tapi keluar nilainya 6 saja gitu ya. Jadi saya juga nggak tahu apakah ya yang dimaksud Bojan Hodak Kakang, karena sudah diwanti-wanti katanya untuk menjaga Peralta, tapi akhirnya Persib kebobolan 2 gol dari sektor yang harusnya dijaga oleh Kakang gitu ya. Lalu juga ada Nick Wipers masih bertahan dengan 7 poin atau nilai 7. Jadi ada Gustavo juga di sini lumayan bermain bagus dengan nilai 7. Lalu juga ada Hen juga di sini 6,5, justru lebih besar daripada Kakang gitu ya. Tapi ya beberapa umpannya juga memang 50-50 lah tadi malam, ada yang berhasil, ada yang kurang berhasil juga, tapi overall 6,5 sudah bagus untuk Hen. Lalu juga di sini ada Kocijan bermainnya mungkin kurang kelihatan sehingga mendapatkan nilai 6 saja teman-teman. Lalu Adam Alis lumayan, di sini nilainya 7. Lalu juga ada Beckham Putra di sini 7,5 teman-teman, karena perannya besar sekali ya gitu untuk Beckham Putra. Lalu juga ada Tyron Delpino yang mencetak 2 gol, yang ini juga nilainya 7,5, tapi hampir katanya mendekati 8, hanya ya ada beberapa hal yang mungkin kurang, tapi Tyron dan juga Beckham ini nilainya 7,5. Lalu ada Ciro Alves teman-teman, ini agak sedikit justru turun ya, nilainya masuk ke 6,5 teman-teman. Jadi biasanya minimal tuh stuck di angka 7 kalau Ciro Alves, tapi pertandingan tadi malam 6,5 ya, saya juga kurang begitu kenapa segitu gitu ya. Namun ya mungkin ada beberapa hal yang harusnya lebih bagus lagi, lebih baik lagi, lebih terlalu individu mungkin ya tadi malam ya, saya juga tidak tahu lah. Tapi 6,5 nilai yang didapatkan oleh Ciro Alves. Dan terakhir di sini ada Rian Kurnia juga di sini nilainya 6,5 teman-teman, karena ya mungkin belum begitu berpengaruh kepada penampilan tim secara keseluruhan, tapi
6,5 ini sudah lumayan bagus gitu ya untuk seorang Rian Kurnia gitu mungkin teman-teman. Nah, ada juga kemarin yang menanyakan, Kang, apakah untuk pemain dari KDB gitu ya KDB apakah benar ke Persib Bandung atau tidak? Nanti sore ada jawabannya teman-teman, dan ini mohon disimak dengan baik-baik gitu ya. Ada yang harus kita sampaikan nanti malam. Mungkin untuk saat ini mah kita selesaikan dulu saja, dan mudah-mudahan mendapat satu informasi dan wawasan baru buat teman-teman Bobotoh. Dan jangan lupa juga yang ingin mendapatkan merchandise official dari Persib Bandung yang diskonnya nggak ada di tempat lain, cuma ada di kita aja, mangga bisa dilihat di layar sebelah kiri handphone teman-teman Bobotoh gitu ya. Diklik saja handphonenya, nanti keluar produknya, ada Bojan Hodak di situ, ada juga Agustavo gitu ya di situ, dan lain sebagainya. Nah, ini juga mudah-mudahan ya bisa membantu budgeting teman-teman yang mungkin sedang minim atau ingin membeli produk original. Silahkan di sini saja karena diskonnya berbeda dengan toko-toko yang ada di sebelah, kecuali bahkan di Persib official saja ngasih diskonnya di sini gitu ya teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.